Ngomong-ngomong, sebagai orang tua, kita perlu tahu loh, apakah anak kita ini pelaku bullying atau tidak. Karena kadang sikapnya itu tidak terlalu nampak ketika di rumah, tetapi sangat bisa kita lihat ciri-cirinya. So, 3 ciri anak pelaku bullying. Pertama, anak pelaku bullying ini cenderung mengintimidasi. Jadi di rumah kita bisa lihat dia cenderung mengintimidasi adiknya, kakaknya, atau orang teman-temannya pada saat bermain di rumah. Memang bisa jadi di lingkungan rumah dia tidak melakukan bullying, tetapi di sekolah bisa jadi dia melakukan bullying. Atau pernah terjadi seorang anak melakukan bullying di depan orang tuanya yang di mata orang tua tersebut itu hal yang namanya anak-anak. No, bullying itu tidak bisa dipandang kata-kata namanya anak-anak. Kenapa? Jujur saja, kalau kita bisa sedini mungkin mengecek adakah ciri-ciri bullying ini pada anak kita, ini demi masa depan anak kita sendiri, plus memastikan anak kita tidak berbahaya kepada teman-temannya. So, ciri pertama adalah dia senang mengintimidasi. Sebagaimana tadi disampaikan, cek. Kalau ditanya apa dasar dia mengintimidasi, dia melakukan intimidasi khususnya kepada orang-orang atau kepada temannya yang tidak satu paham dengan dia, atau berani menentang dia, atau yang tidak setuju dengan dirinya. Nah, anak-anak pelaku bullying ini maka yang dia lakukan adalah dengan mengintimidasi teman-temannya yang tidak sepemahaman. Ciri kedua, selain mengintimidasi, anak-anak pelaku bullying ini cenderung bersikap agresif. Agresif baik secara verbal ataupun fisik, bahkan bisa jadi dua-duanya. Agresif baik secara verbal maupun fisik ini dua-duanya tetap berbahaya. Kalau Anda bertanya gimana sih Bu Aini untuk melihat apakah anak saya ini termasuk agresif secara verbal ataupun fisik? Agresif secara verbal itu ciri-cirinya adalah dia berkata yang kasar dan cenderung mengintimidasi. Misal, kepada teman-temannya, balik lagi yang tidak sepemahaman atau yang dia benci, yang tidak suka, dia biasanya mengatakan gini, jangan berteman dengan si A, jangan berteman, awas ya kalau berteman dengan si A. Atau bahkan mengancam langsung kepada si korban yang dibully dengan kata-kata, kamu gak bisa bermain dengan kita, kamu tidak layak dengan kita, kamu jelek, kamu tidak berguna, kamu kerdil. Kata-kata yang menyudutkan, yang mengerdilkan orang-orang yang dibully, itulah ciri-ciri pelaku bully atau pembuli. Nah, ciri ketiga, selain mengintimidasi dan bersikap agresif baik fisik maupun verbal atau salah satu di antaranya, dia juga tidak punya empati, dia tidak punya rasa peduli. Kenapa? Tadi saya lupa menyampaikan bahwa ciri pelaku bully fisik. Ciri pelaku bully fisik itu bisa jadi awal-awalnya dianggap canda. Misalnya pura-pura menempeleng. Bahkan saya pernah sering di Instagram banyak ibu-ibu yang mengatakan gini, Bunda, kadang anak saya kerudungnya ditarik, itu sudah fisik loh, itu bukan lagi verbal, ditarik kerudungnya sampai terbuka kelihatan rambutnya, itu bully fisik. Jadi bully fisik itu tidak hanya memukul, bahkan kalau kita nonjok meskipun pelan, itu sudah fisik, apalagi sampai dengan kekerasan. Nah, setelah kita cek itu, ciri yang ketiga adalah dia tidak punya empati. Jelas dong, anak-anak pelaku bully itu dia tidak punya rasa peduli maupun empati, khususnya pada orang-orang yang berseberangan pendapat, yang dia benci, yang tidak sesuai dengan pandangannya atau bahkan yang menentangnya. Nah, kalau Anda bertanya, Bu, gimana cara kita tahu sebagai orang tua? Lihat aja di rumah, dia agresif nggak pada adiknya ataupun pada kakaknya? Dia punya rasa peduli nggak pada adiknya ataupun kakaknya? Punya peduli, tetapi kalau dia cenderung mengintimidasi, maka kita perlu lihat di sekolah dia seperti apa. Dan tentu selama di sekolah cek juga pada teman-temannya.
Bagaimana circle-nya? Dia bermain dengan siapa saja? Dia bermain dengan anak-anak yang punya reputasi nakal atau anak-anak yang baik, yang perilakunya baik? Nah, teman-teman, dari 3 ciri ini yuk kita cek kepada anak kita. Adakah mereka memilikinya? Kalau memang mereka memilikinya, tugas kita adalah bicara dan memastikan anak-anak kita menyadari bahwa melakukan bully, perundungan, baik verbal maupun fisik, dua-duanya tidak bisa ditolerir, dan mulai tanamkan betapa pentingnya cinta kasih dimulai dari rumah, di sekolah, dan dimanapun dia berada.